Allah Ta'ala berfirman apa dalam Al-Quran? Siapa yang bertakwa kepadaku, ya, maka Allah Ta'ala akan bukakan baginya yaj'allahu mahrajan, berikan semua jalan keluar dari jalan yang dia tidak pernah sangka-sangka. Rezekinya akan aku berikan dari tempat yang dia tidak pernah sangka-sangka. Makanya kalau pengen jadi orang yang terhormat, yang mulia, gampang, muliain Allah saja. Amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kerjakan, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kerjakan, adab dan akhlak Nabi ikuti, pasti kita terhormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan, yaitu guru kita, orang tua kita, Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta istiqomah membimbing kita sekalian. Kita berkumpul dengan penglihatan kita melihat guru kita, dan kita dilihat di sini banyak para aulia Allah, para ulama Allah. Di rumah-rumah kita dipasangkan foto-foto mereka agar kita melihat, bisa memandang wajahnya. Karena memandang wajah ulama, sebagaimana kata Rasulullah SAW, seperti engkau memandangnya wajah Rasulullah SAW. Sudahkah ada di rumah-rumah kita yang kita pajang foto-foto seorang ulama, agar kelak suatu saat anak kita, cucu kita juga bisa memandang wajah mereka. Ini yang kita harapkan, karena memandang wajah ulama akan mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diperlihatkan di depan kita adalah pembinaan bagi kita sekalian. Maka alhamdulillah, saya termasuk orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya bisa didudukan di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan dengan saya duduk dengan orang-orang mulia, duduk dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan kelak saya berkumpul dengan mereka dan berkumpul dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka jamaah sekalian, insya Allah ini luar biasa, luar biasa. Kita kumpul dengan ulama luar biasa. Ada dalam kitab Hidayatus Salikin, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'atin darajatin. Sesungguhnya para ulama itu mereka mendapatkan beberapa derajat sampai 700 derajat. Dan ketahuilah dari satu derajat ke derajat yang lainnya itu lamanya 500 perjalanan atau 500 tahun perjalanan. Begitu luar biasanya maqam ulama. Maka kita wajib menghormatinya. Hati-hati, hati kita ada sedikit jengkel, sedikit tidak hormat kepada ulama. Jangan harap kita mendapatkan ilmu manfaat. Kita punya keluarga, hati-hati. Jangan sampai kita nggak demen sama ulama. Kita punya anak, hati-hati, gara-gara kita nggak demen ulama, anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Lebih baik kita ada cinta, ya, ada cinta ke ulama walaupun kita orang yang bodoh. Insya Allah Allah takdirkan ke anak-anak kita, apakah anak kita, cucu kita menjadi orang soleh atau menjadi ulama. Jamaah sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Ustaz Munija. Acara selanjutnya yaitu Mau'idul Hasanah. Mau'idul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib saya Abu Bakar bin Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kepadanya kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
yang kami hormati, kami cintai, para guru, para asatidz, para alim ulama, terkhusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur beliau dalam keadaan walafiat, agar segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala, agar kita semua bisa menerima daripada ilmu beliau penuh keberkahan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah Ta'ala berikan keberkahan dengan segala niat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan untuk hadir di dalam pembukaan majelis dakwah alami yang setelah sekian bulan kita meliburkan diri, dan pada malam hari yang penuh keberkahan ini dibukanya majelis dakwah alami di kediaman Sahibul Bait, yaitu Bapak Haji Selamat, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tempat ini tempat yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala jadikan majelis ini yang akan mendidik kita dan mendekatkan diri kita kepada hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, melihat zaman sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak fitnah, ini semua terjadi disebabkan karena kemerosotan diri kita jauh daripada nilai-nilai agama. Karena kemerosotan diri kita dari predikat mukmin yang seharusnya kita jalankan. Karena kita sudah jauh daripada mukmin yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang menyebabkan kita jauh daripada kesuksesan adalah jauhnya kita dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita merosot, baik dari segi akhlak, baik dari segi cara berpikir pun kita merosot, baik daripada segi keilmuan pun kita merosot, bahkan dari segi ekonomi pun kita merosot. Maka di sini kita tidak kaget kalau banyaknya terjadi orang pelaku daripada judi online. Betul? Slot. Ya. Kalau dilihat-lihat, siapa mereka itu dari sekian banyak, sekian ribu orang, ya, dari seluruh Jabodetabek ini, hampir kebanyakan, mohon maaf, orang yang KTP-nya kebetulan Islam. Ya. Maka di sini ini sebagai tolak ukur bahwasannya ini menjadi kemerosotan bagi umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di Indonesia. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, padahal kalau kita mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jamin rezeki kita. Sehingga Allah Ta'ala berfirman apa dalam Al-Quran? Siapa yang bertakwa kepadaku, ya, maka Allah Ta'ala akan bukakan baginya yaj'allahu mahrajan, berikan semua jalan keluar dari jalan yang dia tidak pernah sangka-sangka. Rezekinya akan aku berikan dari tempat yang dia tidak pernah sangka-sangka. Nah, ini janji dari Allah Ta'ala. Lalu kenapa kita malah berpaling dari janji Allah, malah milih janji Zeus? Ya, tuh Dewa Zeus. Ya, harusnya kita percaya kepada Allah, malah memilih janjinya Dewa Zeus, kan akhirnya kita rugi. Betul tidak? Ya, akhirnya kita rugi. Ini bahaya nih. Ya, dan ini bukan adanya di kota, enggak, ini ada di rumah kita. Yang ada di sekitar kita ini sudah ada, dan ini berbahaya, merusak moral kita. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Habib Sa'ad Al-Idrus menulis satu kitab khusus bagaimana agar kita bisa menjadi seorang doni, seorang yang kaya raya, tapi dari perspektif Islam, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah ketakwaan dan keistiqomahan. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadakan. Seandainya mereka mau beristiqomah ala tariqatin, atas syariat Islam, atas jalan Nabi Muhammad, la asqainahum ma'an ghadakan, aku akan berikan kepada mereka rezeki yang mengalir sampai dia sendiri kewalahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau istiqomah, apa sih istiqomah?
Sebagaimana yang pada bulan Ramadan lalu pernah kita bahas di majelis ini, istiqomah tarkul manahi. Pertama, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian istiqomah itu yang makna keduanya adalah melaksanakan apa yang sudah diwajibkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya seperti itu, tinggal dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apalagi syukur. Bahkan syukur itu kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh aku tambahkan kepada kalian. Maka di sini barangkali mungkin kita nggak bersyukur, atau mungkin kita kurang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Inna ni'ma mausulatu bisyukri. Nikmat itu akan mengalir apabila dibarengi dengan bersyukur. Oleh karenanya, wa syukur mu'allaqun bil mazid magrunin, bahwasannya syukur itu akan senantiasa nyusul, ngebarengin, ya, nemenin selama kitanya, ya, mau bersyukur atas penambahan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, maka di sini kata Sayyidina Ali, selama seseorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka penambahan nikmat dari Allah Ta'ala akan selalu bersamanya. Jadi gitu aja ukurannya, ya. Kalau pengen dapat tambahan dari Allah, lihat dulu kita syukur atau tidak. Kalau kita bersyukur, maka itu akan datang tambahan dari Allah, ya. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karenanya kemudian apalagi Al-Quran ini sebab rezeki yang paling kuat. Al-Quran ini ada sebab rezeki yang paling utama. Bahkan disebutkan oleh Nabi, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, maka makin banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Tapi sebaliknya, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, yang punya rumah yang gak pernah baca Quran, anaknya gak pernah baca Quran, istrinya gak pernah baca Quran, nonton TV mulu, betul tidak? Ya, lakinya mainin burung aja semprot-semprot mulu. Baca Quran gak pernah. Ya, waktunya sore, cuaca enak, bukannya baca Quran, dia mau semprotin burung mulu. Akhirnya apa? Bukannya tambah kaya, tambah miskin. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini Al-Quran itu penting. Baca setiap hari dan juga bacakan surat-surat yang memiliki makna yang sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ayat-ayat ataupun surat-surat yang bisa mendatangkan dan melancarkan rezeki kita. Pertama, ya, kita simpulkan ada 3 surat. Kalau sebutin semua kebanyakan 3 surat. Pertama, Yasin. Surat Yasin, ya, ini qalbul Quran. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Maka di sini Sayyidina Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, adik daripada Sahibul Ratib Habib Abdullah itu, beliau mengatakan, kalau kamu punya hajat atau kamu takut terhadap sesuatu, iqra'ul Quran, baca daripada Al-Quran. Wa iqra'ul Yasin, khususnya daripada surat Yasin. Apapun ketakutan kamu, apapun hajat kamu, baca surat Yasin. Kenapa? Karena surat Yasin itu bagaikan sultan, raja di dalam Al-Quran. Jadi jangan takut, gak usah butuh kemana-mana, gak usah nyari dukun, gak usah nyari pengalas. Baca surat Yasin. Kurang 1 tambah 2 kali, kurang 2 tambah 7 kali. Ya, itu udah cukup buat usaha kita, itu udah cukup buat rumah tangga kita. Maka di sini saudara hadir, seandainya kita paham tentang kemuliaan daripada surat-surat Al-Quran, maka kita nggak akan butuh lagi asihan daripada orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup dengan Al-Quran, sudah cukup dengan surat-surat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi? Kita disuruh untuk perbanyak zikir, doa, dan juga istighfar. Yang kalau kita mau sebutkan semua ini terlalu rumit, maka gampangnya, ya, kita baca ratib al-idrus saja, biar gampang. Itu ratib al-idrus, sebagaimana dikatakan oleh guru kita, futuhul ilm wal arzaq, pintu pembuka ilmu dan juga pintu pembuka rezeki. Itu daripada ratib al-idrus. Dan juga perbanyak sholawat apa aja, ya, yang penting lengkap, betul tidak? Makanya kata Nabi, jangan sampai kamu bersolawat yang buntung. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah solawat buntung? Solawat buntung yang kamu bersolawat kepadaku, tetapi kamu tidak bersolawat kepada keluargaku. Makanya kita ketika bersolawat paling minim nih, seperti yang disebutkan dalam Ibnu Latif, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu udah lengkap, enak dan singkat lagi. Ya, Sayyidina Muhammadnya ada, keluarganya ada, sholawat dan salamnya juga ada. Sebab kita diperintahkan gak cuma sholatnya doang, sholahnya aja, tapi salamnya juga harus ada. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat dirahmatillah taala. Kemudian asbabur rizq, apa lagi? Sholat wajib itu udah pasti datang rezeki. Tetapi sholat sunnah, satu di antara sholat duha. Janji Nabi Muhammad, la faqra ma duha, gak akan miskin orang yang sholat duha setiap hari. Kemudian sedekah, jangan dipikir, oh nggak masuk akal ini. Masa orang lagi nggak punya duit disuruh sedekah? Oh sedekah pakai apa? Yang ada aja kurang, betul tidak? Jangan dipikir pakai matematikanya dunia, pikir pakai matematikanya Allah Taala. Janjinya Allah Taala apa? Bal yazdad, akan aku tambah dan akan bertambah daripada rezeki dia. Nah beda kayak orang mancing, Pak. Ya, orang mancing nggak mungkin datang bawa kail doang. Sampai sore sampai besok nggak bakalan nyantol tuh ikan, betul tidak? Makanya butuh umpan. Nah kalau dipikir-pikir itu umpan daripada dipakai buat mancing, mendingan beli ikan. Nah ini warteg, betul tidak? Gak susah-susah nongkrongin. Ya enak warteg, udah tinggal masak, tinggal makan. Tetapi secara logika lihat, buat umpan dia akan dapat daripada ikan yang lebih besar. Begitu pula daripada sedekah. Sedekah itu memancing rezeki. Ya, dan yang sedikit ini akan mendatangkan yang lebih besar. Kemudian silaturahmi, jangan lupa silaturahmi nggak bisa datang ya udah pakai handphone, betul tidak? Kemudian apa lagi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Sebab banyak orang zaman sekarang meninggalkan akhlak, dianggap akhlak itu nggak ada hubungannya sama pelancar rezeki. Ingat, Syekh Umar bin Ahmad Baraja, guru daripada guru kita, beliau mengatakan apa dalam kitab beliau? Fi wasiatil akhlak kunuzul arzaq. Orang yang akhlaknya makin bagus, makin luas, maka dia bakalan punya lemarinya rezeki. Saking banyak ya, dia akan banyak rezekinya. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Taala, kemudian ada lagi sifat qanaah. Qanaah itu sifat yang dia merasa cukup dengan yang ada. Yang ada ini disyukuri. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana til akhirah hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya ragimah." Siapa orang yang pikirannya mikirin akhirat, pikirin bagaimana matinya enak, pikirin bagaimana husnul khatimah, maka Allah Ta'ala akan jadikan di dalam dirinya, dalam hatinya, kekayaan di dalam hatinya. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala akan jama'a syamlahu, cita-citanya, angan-angannya, keinginan dikumpulin sama Allah Ta'ala, dikasih satu persatu, apapun mau akan dikirimin oleh Allah Ta'ala. Kemudian terakhir apa? Wa atathu dunya wahya ragimah, dan dunia akan datang kepada secara nunduk. Artinya apa? Patuh. Mau disuruh bentuknya begini, ikut itu dunia. Kalau datang itu dunia kepada kita, selama hati kita mau berpikir tentang akhirat. Kemudian apalagi saudara hadirin, buat takir fi talabil rizq. Kemudian apalagi? Yaitu berpagi-pagi di dalam mencari rezeki. Makanya doanya Nabi apa? Allahumma barik ummati fil kubur. Ya Allah, berkahkan daripada umatku di pagi harinya. Makanya pagi hari jangan tidur. Ya, habis sholat subuh jangan tidur sampai kapan? Sampai isyraq. Ya, makanya di antara daripada lintas hilur rizq untuk memperlancar rezeki itu apa? Nyapu rumah, nyapu halaman. Makanya kata Nabi, ghuslul ina wa taharul fina yurithanil gina. Ya, membersihkan daripada wadah. Kalau habis makan langsung dicuci, kalau habis masak langsung dicuci. Jangan dibiarin sampai sore, sampai mangkrak, sampai baunya kemana-mana. Itu jangan dibiasain, itu bikin fakir. Kemudian apa lagi? Wa taharul fina, halaman nih. Ya, makanya kita orang-orang tua zaman dulu itu sambil olahraganya mereka tuh nyapuin halaman. Ya, makanya lihat orang tua dulu rezekinya lancar-lancar mulu, betul nggak? Nah, kenapa orang sekarang kok pada seret mulu? Ya gitu, malas. Ya, dianggap orang tuanya kuno, udah lewat zaman, udah ngapain kita mau bobo aja, betul nggak? Bocah, bobo cantik. Nah, untuk bilangin, jangan, ya, jangan malas. Kemudian apa lagi? Disebut kata Nabi SAW, kalau orang pengen lancar rezeki harus berani ambil resiko. Ya, hadis Nabi SAW, tajirul jabban mahrum wa tajirul jasur marzuq. Pedagang yang berani maka dia akan dapat rezeki. Tetapi pedagang yang jaban mahrum, terhalang daripada rezeki. Pedagang yang takut resiko, malu nawarin, malu buka usaha, dia akan sulit dapat rezeki. Ini
perintah dari Nabi, dan ini ajaran Nabi. Kalau kita itu kalau usaha jangan malu-malu, harus ada keberanian, ya nggak? Jangan cuma nunggu doang tawakal sama Allah, ya nggak gitu juga, betul nggak? Harus ada usaha. Kemudian apa lagi? Satu hal yang jarang dan bahkan sering kita sepelekan, apa itu? Batu akik. Ya, dan itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda apa? Tafattamu bil akik fa innahu yanfiyal faqr. Orang pakai batu akik, ya batu cincin ini bukan sekedar wah ini kayak aki-aki ada jinnya, bukan. Ya, ini ada hadisnya. Betul tidak? Ini ada hadisnya. Nabi SAW berkata, kenapa? Tafattamu, pakailah batu cincin bil akik yang ada batu akiknya. Kenapa? Fa innahu yanfiyal faqr, akan menghilangkan daripada kefakiran. Kemudian apa lagi? Miara kambing. Miara aneh ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Al-ghanamul barakah. Ya, kambing itu berkah. Tahu nggak apa manfaatnya? Itu orang-orang dulu biasanya di samping rumah pasti ada kambingnya. Jadi kalau mereka punya makanan sisa, ya, kalau makanan sisa dibuang itu bisa menghilangkan rezeki. Lalu manain? Masa dikasih ke orang? Kan nggak mungkin. Betul nggak? Dikasih makan, masa dikasih ke orang? Agar kemana? Dikasih ke kambing. Jadi itu makanannya dia, rezeki yang sebelumnya udah habis duluan. Makanya nanti apa? Ketika rezeki yang sebelum udah habis, diganti rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu cara orang-orang saya terdahulu. Kemudian apa lagi? Siwak. Ya, siwak jangan dianggap sepele tuh. Wah, itu mah sholat doang kali. Enggak, semua. Mau kerja mau bangun tidur, mau kemana pun bawa siwak. Ya kan? Kemudian apa lagi? Yang paling gampang tuh, ya, kita datang ke rumah, ya, salam, kemudian apa lagi? Baca qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Kemudian lanjut dengan baca surat ayat kursi. Gampang kan? Ya, jadi setiap kita masuk rumah kasih salam. Ya, itu salam itu kata Nabi SAW, orang Yahudi benci sama kita, hasut sama orang Muslim karena dua hal. Pertama karena salam, yang kedua karena takmin. Apa itu? Kalau kita bisa habis doa, biasanya ngucapin apa? Amin. Nah, orang Yahudi nggak punya, orang Nasrani nggak punya. Kalau kita lihat di film-film Barat, itu mereka baru sekarang. Setelah kenal Islam, mereka baru mengucapin amin. Dan amin itu adalah punyanya orang Islam. Makanya ketika habis doa jangan malu, ucapkan amin. Betul tidak? Dan salam itu jangan malu. Salam itu bukan sekedar orang pidato doang, bukan. Kita ketemu teman di jalan, assalamualaikum, harus berani salam. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang ketemu di jalan, dia ngasih salam duluan dan dia jabat tangan duluan, orang yang ngasih salam dan jabat tangan duluan, salaman duluan, dia lebih banyak berkahnya. Dan bahkan hadis Nabi mengatakan, tidaklah dua orang ini berpisah kecuali dosanya kedua orang ini, kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Jadi jabat tangan ini belum dilepas, itu dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Yaitu sholat dengan khusyuk, ya. Sholat dengan khusyuk itu udah paling gampang, udah paling utama. Jangan mikirin macam-macam, udah sholat aja, betul nggak? Nanti rezeki udah ada yang ngatur, tinggal kitanya mau nggak sholat. Ya, kita kadang kan sholat enggak, masih mikirin baju, masih mikirin air, masih mikirin rumah, ya enggak, masih mikirin anak udah bangun atau belum, ya enggak, jangan. Maka di sini saudara hadirin, perhatikan sholat kita, maka Allah Ta'ala akan perhatikan dunia kita. Perhatikan akhirat kita, Allah Ta'ala akan perhatikan daripada dunia kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Syekh Abu Bakar yang telah memberikan mutiara ilmunya. Mudah-mudahan dapat diamalkan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu Mulia Hasanah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, ada Ilallah wa Rasulih Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdal. Yang saya hormati, yang saya muliakan sahibul bait Bapak Haji Slamet bin Haji Muhammad beserta keluarga besar, kakak beliau Bapak Haji Aman,
guru kita selaku pimpinan Masjid Al-Adni Ustaz Muhammad bin Bapak Harun, guru kita Ustaz Hendi, Ustaz Haji Iqbal, beliau salah satu cucu daripada Syekh Soleh Makmun, guru daripada gurunya ahli Quran, beliau sampai datang kemari. Dan juga guru kita Ustaz Umay, Ustaz Ghazali, dan para satid yang lain, wakil ketua, wakil dari Majelis Dakwah Adni, Ustaz Muhammad Daud, beserta rombongannya, Bapak Sobur, Bapak Ustaz UU, dan ada Habib kita dari Surabaya. Ternyata yang cinta dengan Adni, yang mengikuti gerakan Adni sampai di Surabaya. Beliau datang dari Surabaya hanya untuk hadir Adni, yaitu Habib Munai Al-Jufri, mudah-mudahan panjang umur afiat. Dan guru kita dan juga sahabat saya, gurunya beliau adalah sahabat saya yang sering bertemu, yaitu Ustaz Mukjizat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra saya Habib Syekh. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau orang tidak ada yang berduka cita dengan wafatnya orang yang berilmu, orang tersebut adalah orang munafik. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak susah dengan wafatnya orang yang berilmu, maka orang itu orang munafik. Kenapa? Kalau orang berilmu sudah banyak dipanggil oleh Allah, berarti dunia ini tinggal beberapa waktu. Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah, datang orang, ya Rasulullah, mata saat. Hei Rasulullah, kapan kiamat? Nabi terus berdakwah. Begitu lagi, ya Rasulullah, mata saat. Kata Nabi, kiamat itu yang tahu Allah, padahal Rasulullah tahu. Cuma Rasulullah dilarang untuk memberitahukan. Kalau memang kau tidak memberitahukan kapan datang dan waktunya kiamat, apa tandanya kiamat? Banyak tanda-tandanya kiamat, ciri-ciri kiamat. Di antaranya min asyrafis sa'ah, dari tanda-tandanya kiamat, an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabal khamr wa yatharuz zina. Salah satunya dicabutnya ilmu. Bukan artinya ilmu kita disedot dari kepala kita, tidak. Orang yang ngajarin Quran sudah gak ada. Orang yang pernah ngajarin nahu sholat sudah gak ada. Orang yang sampai mendidik kita sampai jadi kiai, sampai jadi ajengan, sampai kita punya pondok pesantren, kemana guru kita? Sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau mereka sudah banyak dipanggil oleh Allah, nanti akan muncul kejahilan. Jahil yang dimaksud oleh Nabi ini bukan orang bodoh gak tahu baca Quran, bukan itu. Kalau ada orang yang merasa bodoh tidak bisa baca Quran, datang ke guru ngaji, itu namanya pintar. Datang kepada guru untuk belajar fikih, itu namanya pintar. Kenapa? Orang yang tidak bisa baca Quran, orang yang tidak paham agama, datang ke rumah guru, berarti dia sadar, saya nggak punya apa-apa, saya harus belajar, saya harus mengaji. Maka itu orang disebut pintar. Tapi yang disebut oleh Nabi di sini bodoh, orang yang ilmunya nggak seberapa, tapi ngomongnya melebihi orang yang alim. Sekarang banyak saudara-saudara ini. Makanya di Indonesia ini kalau saya lihat tiap tahun ganti cerita, ya. Kemarin ada namanya Abuya, segala gak percaya Islam, segala meragukan ajaran Nabi Muhammad. Alhamdulillah gak lama si Abuya itu meninggal dunia. Diganti lagi, ada lagi namanya saya gak perlu sebut, jijik senamanya. Ya, segala bisa ngomong sama malaikat, bisa ngomong sama ikan. Ya Allah, para wali yang benar-benar wali aja gak pernah ngomong begitu. Aulia bisa ketemu Nabi tiap hari gak ngomong begitu. Nah ini salah satu tanda kiamat. Maka oleh karena itu zaman sekarang harus hati-hati. Pilih guru yang benar-benar alim dan soleh. Sebab zaman sekarang ini antara ulama dengan juhala ini, ya bedanya beda tipis. Orang alim yang soleh pakai jenggot, yang bahlul juga pakai jenggot. Orang alim yang ahli sujud, maaf, jidatnya ada tanda sujud. Sekarang yang bahlul juga itu, ya. Orang alim pakai jubah, pakai sorban, yang bodoh juga pakai sorban. Makanya kita harus tahu mana orang yang alim yang harus dijadikan panutan. Orang alim yang pertama mengajarkan kamu untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memerintahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk mencintai ulama,
tapi ada hadis juga yang melarang kita berguru kepada ulama. Sehingga Nabi mengatakan la tajlisu inda kulli alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jangan sekali-kali kamu duduk bersama orang yang berilmu kalau dia tidak mengajak kamu kepada 5 perkara. Dia punya majelis taklim, dia punya pengajian, dia punya madrasah. Kalau dia tidak mengajarkan kamu kepada 5 perkara, tidak boleh didatangi oleh Nabi. Tidak boleh duduk bersamanya. Apa yang 5 perkara? Minasyak ilal yakin. Cari guru yang tadinya kita ragu adanya Allah, yang tadinya kita kurang yakin adanya Allah, yang tadinya kita kurang yakin kalau Nabi kita manusia terhormat paling mulia. Alhamdulillah, setelah kita berguru dengan guru tersebut, keyakinan kita tambah kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, munajat kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan juga mengakui Nabi Muhammad sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan yang baik. Ini guru. Jangan kita berguru yang membuat kita kurang percaya kepada Allah. Dibikin kita percaya sama dedemit, dibikin kita percaya kepada mistik, dibikin kita percaya dengan yang khurafat-khurafat, dibikin kita kurang hormat kepada Rasulullah, dibikin kita tidak takzim kepada Rasulullah. Ini guru seperti tidak bisa dijadikan guru. Yang kedua, wa minat takabbur ila tawadhu. Cari guru yang ngajarin kita yang tadinya kita sombong menjadi tawadhu. Bukan sebaliknya kita diajar sombong. Kalau guru yang benar selalu menanamkan kepada muridnya jangan sombong. Yang punya kesombongan hanya Allah. Kita punya apa, saya mau tanya? Apa sih hebatnya kita, saya mau tanya? Maaf ya, maaf. Dari kepala sampai kaki kotoran semua. Ya, kita kucap mata kita apa yang keluar? Hah? Ada yang keluar berlian? Hah? Kita korek kuping kita apa yang keluar? Kotoran kuping. Kalau bahasa Bogor congek. Ya. Kita korek hidung kita apa yang keluar? Upil, ingus. Ya. Kita gosok gigi kita berpuluh-puluh tahun, jigongnya nggak habis-habis. Itu kalau kita kumpulkan itu odol dari umur 6 tahun, 6 tahun berulang gigi kan? Ya, sampai umur 50 atau 60, berapa ton itu odol kita? Tidak menghabiskan jigong kita. Maaf, turun lagi ke perut. Apa yang ada di perut? Sepit. Yang gede badannya sepit, yang gede, maaf. Maaf saya. Yang kecil, sepitnya kecil. Artinya apa? Kemana saja kita kemarin bawa kotoran. Apa yang kita bawa? Di mana hormat kita? Di mana mulia kita? Mulia kita cuma satu. Selama kita mengagungkan Tuhan yang mulia, selama kita mencintai makhluk Allah yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita disuruh cinta kepada Rasulullah, disuruh mengingat-ingat Nabi Muhammad. Apa sih maksudnya? Supaya antum ini mulia, supaya antum terhormat. Siapa yang memuliakan saya, Ben? Allah. Ketika antum sudah hatinya nempel dengan Rasulullah, pikiran antum sudah jadi satu dengan pikirannya Rasulullah. Apa satunya pikirannya Rasulullah? Yaitu orang tidak boleh putus kepada Allah, meyakini hak-haknya Allah, meyakini kekuasaan Allah. Orang itu akan menjadi mulia. Tidak ada ceritanya ulama pasang iklan hormati saya, cintai saya. Kalau saya meninggal dunia, datangin ke kuburan saya. Tidak ada. Meninggal dia nggak tahu di mana, dikubur di mana. Wah, antum nggak pernah ngalamin Habib Husin luar Batak. Antum nggak ngalamin kiai yang tua-tua, ya, Kiai Ruslan di mana Jasina, nggak ngalamin. Tapi berapa banyak anak-anak umur 20 tahun dari mana-mana dari siapa yang nyuruh? Siapa yang gerakin? Allah. Kenapa? Karena hidupnya beliau ketika hidup memuliakan Allah, dimuliakan. Makanya kalau pengen jadi orang yang terhormat, yang mulia, gampang, muliain Allah saja. Amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kerjakan, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kerjakan, adab dan akhlak Nabi ikuti, pasti kita terhormat. Kalau kita ngikutin kondisi akhir zaman ini, Masya Allah, saya bilang begini, yang jawab masalah nasab sudah ada.
dijelasin oleh Habib Fulan, dijelasin oleh kiai-kiai yang muhibbin dengan penjelasan yang benar. Adapun yang tidak mau percaya itu haknya. Jangan pun sama Habib, sama Nabi banyak yang nggak percaya, betul nggak? Sama Rasulullah banyak yang nggak percaya. Diceritakan Isra wal Mi'rajnya, masa iya sih Nabi Muhammad mimbar? Masa iya sih Nabi Muhammad ketemu Allah? Itu tergantung taufik dan hidayahnya. Orang bisa mencintai seseorang itu bagaimana Allah yang meletakkan. Makanya kalau ada di antara antum bisa mencintai Nabi Muhammad, bisa mencintai dzurriyyahnya, itu bukan karena ada saya, bukan karena kenal Habib atau kiai, tapi Allah yang memberi. Ketika Nabi Muhammad SAW ya mentalkinkan orang yang paling dicintai ketika mau meninggal dunia, la ilaha illallah, udhkurullah, ini orang tidak nyebut-nyebut, paling orang dicintai oleh Nabi Muhammad. Turun firman ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi taufik hidayah kepada orang yang kau cintai, melainkan taufik hidayah dari aku. Artinya apa? Tugasnya Nabi, tugasnya ulama nyampein, sampein, terangin, mau diamalin alhamdulillah, nggak diamalkan berarti dia belum dapat taufik dan hidayah. Kita juga orang tua begitu, marahin anak suruh sholat, nggak mau sholat, jangan berhenti. Nyuruh anak baca Quran, nggak mau baca Quran, jangan berhenti. Kenapa? Waktu kita nyampein, waktu kita nyuruh, hidayahnya belum turun. Tapi kalau hidayah udah turun, insya Allah dia akan baca Quran, insya Allah dia akan mengaji, insya Allah dia akan sholat. Maka oleh karena itulah yang menanamkan kecintaan seorang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin, kemudian apa kata Nabi SAW? Nanti tanda-tandanya hari kiamat akan merajalelanya minuman keras, merajalelanya daripada perzinahan. Sekarang bukan cuma perzinahan saja, bukan cuma sekedar minuman keras. Minuman keras sekarang udah nggak di botol. Minuman keras sekarang sudah menjadi bubuk yang disebut narkoba. Itu dimasukkan ke dalam gorengan, ya, katanya membuat renyah. Nggak taunya nanti yang makan itu bakal kecanduan. Sekarang banyak orang-orang Islam yang warungnya digusur-gusur, ya, digusur sampai nggak punya kerjaan. Itu dari mulai Surabaya saya lihat terakhir kemarin di Puncak. Itu memang politik orang-orang kafir, sudah walaupun minoritas tapi mereka kuat. Begitu umat Islam miskin, kerja nggak bisa, usaha nggak boleh, nanti diiming-imingin pekerjaan usaha yang begitu besar hasilnya. Apa itu? Dagang narkoba. Akhirnya di kampung-kampung anak kita dikasih narkoba. Begitu kecanduan, kalau orang udah kecanduan narkoba, apa aja dijual. Akhirnya mereka mendesak orang-orang asing untuk membeli tanahnya dengan harga murah. Ya, ada satu daerah di Jawa Timur itu nggak ada orang asing yang bisa beli tanah dia. Orang non muslim beli tanah dia nggak bisa. Pintar, dikasih narkoba yang mudah-mudah. Begitu dikasih narkoba, mereka sudah kecanduan narkoba. Akhirnya mereka datang kepada orang asing, nawan itu tanah saya 10 perak, 10 perak, 10 perak, habis tanahnya hanya gara-gara narkoba. Maka oleh karena itu hati-hati saudara-saudara hadirin. Dengan ratib, dengan maulid, kita minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang berbuat jahat di negeri ini biar hancur ya Allah. Siapa yang berbuat zalim di negeri ini biar hancur ya Allah. Kita jangan takut saudara-saudara. Memang kita nggak punya partai yang solid, kita nggak ngerti politik, kita nggak ada kekuatan. Kekuatan kita satu, doa, doa, doa. Di antara antum yang duduk ini kalau ada yang diijabah oleh Allah, besok apa yang akan terjadi kepada mereka? Yang penting jangan putus asa. Ini kadang-kadang ya apa sih ya Allah bakal begitu, jangan minta kepada Allah. Yang tadi katakan oleh Habib Syekh baca Yasin, benar surat Yasin ini surat yang paling jitu saudara. Orang tua-tua kita dulu dari mulai miskin sampai kaya Yasin sudah. Kata orang-orang yang ada Yasin diomongin, ya bid'ah, bid'ah, bid'ah. Segala Yasin diomong bid'ah. Pantesan orang yang banyak makan bid'ah nggak gemuk badan-badan, kurus, krempeng, jelek, betul nggak? Yang tidak hitam jelek bukan? Kenapa? Banyak makan bid'ah. Ya, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ikutin orang tua kita baca Yasin. Ya, di majelis ini Al Amanah, ya Darul Amanah, dari zaman rumah ini belum begini. Dari zaman Pak Haji Slamet naik motor bodong ya, motor apa itu zaman dulu? Ya pokoknya duduk suaranya itu, ya itu sudah mengadakan.
Cuman berapa orang Yasin, Maulid Azab, Yasin, Maulid Azab. Alhamdulillah ketemu guru almarhum Ustaz Haji Madinah, ditarik kembali, ditambah pengajian, alhamdulillah rezekinya tambah. Berkat Yasin. Makanya Pak Haji Slamet ini kita tambahin namanya Haji Slamet Yasin. Berkahnya Yasin, betul nggak? Jangan main-main dengan surat Yasin. Dobet surat Yasin kok orang ini dibuat saya Yasin. Orang saya jangan lihat maknanya beda dengan tujuannya, asmornya berarti. Asal coba antum dalamkan, niatkan saya dirikan surat Yasin. Kita baca Yasin rame-rame, minta kepada Allah, ya Allah Indonesia biar makmur kembali. Biar punya pemimpin yang benar, punya pemimpin yang soleh, pemimpin yang tahu diri. Siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negeri ini, ya Allah minta barokahnya Yasin, ya Allah lenyapkan, jangan sampai ada di Indonesia. Jangan sampai kelihatan lagi mukanya, kita sudah hadir. Ya, minta kepada Allah. Masa sih salah satu gak ada yang diijabah? Kalau nggak diijabah, bisa curiga. Jangan-jangan harus makan sate babi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, taufik hidayah kepada kita semuanya. Wabil khusus Pak Haji Slamet biar panjang umur, biar sehat walafiat, dan Allah Taala cintai beliau, Allah cintai keluarga beliau, Allah pelihara keluarga beliau, dan rumah ini bakal menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Tiap seminggu sekali ribuan malaikat hadir di tempat ini. Ketika tempat ini dibacakan maulid ya Nabi salam alaika, itu malaikat mundar-mandir sudah melihatin muka-muka orang yang baca maulid. Makanya orang-orang yang baca maulid hidupnya berkah. Ya, jangan baca maulid cuma bulan maulid, tiap hari kita baca maulid. Maulid Azab, Maulid Diba, Maulid Situduro, pokoknya baca. Kenapa? Karena orang yang membaca maulid itu mengundang kehadiran Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi kita punya muridnya seorang kiai dari Jakarta Timur. Tiap tahun itu kiai datang mengundang Habib Ali. Kemudian Habib Ali nanya, Kiai tiap tahun mengundang saya di masjidnya Kiai, tapi kenapa Kiai nggak pernah mengundang saya? Kenapa Kiai nggak pernah ngadain maulid di rumah? Oh, saya rasa cukup, nggak bisa. Rumah Pak Kiai tiap hari ada maulid, nggak usah mengundang orang, istri, Pak Kiai, anak, kalau ada mantu, kalau ada saudara-saudara, kumpul 4-5 orang baca maulid. Pak Kiai tahu, ketika rumah dibaca maulid, itu malaikat 2 minggu dari rendah kita. Kenapa? Menikmati harumnya Nabi Muhammad. Cuma kita aja yang nggak tahu. Menikmati harumnya Rasulullah. Kenapa? Setiap orang yang membaca ya Nabi salam malaikat Nabi datang. Wanginya bisa 2 minggu nggak hilang sudah nanti. Mudah-mudahan kita dapat menikmati, walaupun kita nggak menikmati, paling nggak hati kita tambah mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah tidak keluar kita dari majlis yang berkah ini. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan kita tetap menjadi hamba Allah yang soleh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'as minal aminin. Allahumma ij'alna jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tazal fina wa la ma'na shakin wa la marhuma. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikianlah acara pada malam hari ini kita tarawih bersama-sama. Terima kasih kepada jemaah atas kehadirannya. Jangan pada bubar dulu karena ada santapan jasmani. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.